Begitu kita melakukan dosa, begitu kita cepat minta maaf kepada tetangga atau siapa saja yang pernah kita zalimi. Bukan menunggu hari raya. Dan juga, jadi secepatnya ya, itu yang pertama. Secepatnya minta maaf. Datangi orang itu. Bukan menunggu hari raya. Kemudian datang dengan pakai baju baru sambil makan jajan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesantren inovatif. Salam santri hebat. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wahai para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali di channel ini. Sekarang bulan puasa sudah memasuki masa-masa akhir. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Di mana itu adalah momen yang banyak ditunggu oleh umat Islam dalam rangka bergembira merayakan momen-momen ini. Ya, video ini saya buat pemirsa sekalian dalam rangka untuk memperbaiki sesuai dengan topik kita adalah better life, hidup yang lebih baik, yang meningkat terus. Supaya lebih meningkat, lebih baik antara hari raya yang sebelumnya dengan hari raya yang akan datang ini. Sehingga terus meningkat. Karena berusaha meningkat, maka akan ditambahkan beberapa hal yang pada hari raya kemarin belum ada atau belum diketahui. Atau yang di hari raya kemarin salah atau keliru, di hari raya sekarang akan ditambah, diperbaiki sehingga selalu improve, selalu inovatif, selalu meningkat sehingga selalu better, selalu lebih baik. Begitu pemirsa sekalian. Apa yang kurang tepat pada hari raya yang sebelum-sebelumnya? Itu yang pertama adalah ucapan minal aidin wal faidin. Ini sebetulnya kurang tepat. Sehingga untuk sekarang ya jangan diulang kekeliruan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita atau orang-orang yang sebelum kita itu. Pada hari raya yang kemarin. Diterjemahkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan meraih kemenangan. Kemenangan faizin, betul. Faizin itu artinya adalah kemenangan. Karena faizin kan bentuk isim fa'il dari fauzan, fi'il madinya faz, orang yang menang. Tapi menang dalam episode hidup kita ini menang melawan siapa? Yang dikalahkan siapa? Yang dibuat menang kita menang kepada siapa? Kalau banyak orang mengatakan menang melawan hawa nafsu dan setan, menurut saya belum saatnya. Belum saatnya kita menang. Karena selama kita diberi umur panjang oleh Allah bisa hidup, terus menerus kita akan digoda, berusaha dikalahkan oleh musuh kita yang namanya setan dan hawa nafsu ini. Makanya jangan bersombong-sombong atau berjumawa atau berpongah-pongah kita merayakan kemenangan. Menang kepada siapa? Kita harus selalu waspada.
selalu hati-hati, selalu fight melawan musuh terbesar kita yaitu setan dan hawa nafsu kita sendiri. Jangan hari raya ini dianggap kita menang, bukan kemenangan itu. Kalau Aidin ya kita kembali dari apa? Dari hari raya kemarin berpuasa-puasa kita tidak makan siang, sekarang memang kembali siang bisa puasa, bisa makan seperti biasa Aidin. Tapi kalau Faizin kita menang, siapa yang kita menangi? Belum ada. Sampai nanti Allah menakdirkan setiap manusia untuk menghadap kepadanya di ajalnya baru ketahuan itu menang tidaknya. Ya, begitu ya. Jadi selamat merayakan hari kemenangan itu salah. Jangan kita ikut-ikut kepada apa yang banyak mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan kepada apa koran, iklan di televisi, apalagi di media sosial merayakan hari kemenangan. Itu ya yang satu. Yang satu video sekarang. Yang kedua lebih penting lagi. Yang kedua lebih penting, kenapa? Adalah hari raya kalau di Indonesia, khusus di Indonesia ini ya. Di negara lain saya tidak tahu, setahu saya khusus di Indonesia. Yang saya alami sendiri di Arab Saudi. Di Arab Saudi tidak ada apa bermaaf-maafan. Mohon maaf lahir batin, begitu biasanya ya. Jadi bermaaf-maafan, saling bersalaman, yang tua, yang muda kepada yang tua, tetangga kanan kepada tetangga kiri, anak kepada orang tua, sungkem salaman, mohon maaf lahir batin, kawan dengan kawan, kolega dengan kolega, teman kantor dengan teman kantor, saling bermaaf-maafan. Itu apa salah? Ya, tidak salah, betul namanya berminta maaf ya betul dan memang dianjurkan. Tapi ditambahi bahwa berminta maaf itu bukan menunggu hari raya Idul Fitri dan sebentar berapa 2 bulan lagi menunggu hari raya Idul Adha. Bukan. Kapan momen yang tepat untuk berminta maaf? Momen yang tepat adalah secepatnya ketika kita melakukan salah. Kalau salah kan dibagi 2 dosa itu. Dosa pertama kepada Allah, melanggar hak-haknya Allah atau tidak melakukan perintah Allah. Dosa kepada Allah maka lebih mudah, tinggal kita istighfar, mohon kepada Allah dan an-nadam menyesal dan membaca istighfar dan ikhlas tidak mengulangi lagi dari dosa yang sudah dilakukan. Misalnya Misalnya tidak sholat, naudzubillah, tidak puasa, atau melakukan apa hal yang dilarang Allah. Mohon maaf, mabuk-mabukan, minum khamr, minum narkoba. Maka itu dosa kepada Allah. Kita memohon ampun dan menyesal dan meninggalkan yang sudah dilakukan. Itu kalau dosa pada Allah. Yang lebih sulit adalah dosa kepada manusia, kepada kawan, kepada ibu, kepada bapak, kepada kakak, kepada adik, kepada anak, kepada tetangga kanan kiri. Ini yang lebih sulit. Kenapa? Allah tidak akan mengampuni, menghapus dosa-dosa kita sebelum kita meminta maaf kepada orang itu. Karena harus minta maaf kepada orang itu, ini yang lebih sulit. Maka jangan menunggu momen hari raya ini. Begitu kita melakukan dosa, begitu kita cepat minta maaf kepada tetangga atau siapa saja yang pernah kita zalimi. Bukan menunggu hari raya. Dan juga, jadi secepatnya ya, itu yang pertama, secepatnya minta maaf. Datangi orang itu.
bukan menunggu hari raya, kemudian datang dengan pakai baju baru sambil makan jajan. Mohon maaf lahir batin, bukan hanya ritual kebiasaan ya. Tidak ada perasaan bersalah atau perasaan menyesal karena itu hanya ritual. Ritual. Jadi harus cepat ya, cepat. Secepatnya minta maaf. Jangan menunda hari raya lagi. Kalau momen kita berbuat dolim, berbuat dosa kepada tetangga setelah hari raya, minta maafnya nunggu hari raya tahun depan berapa bulan itu. Ya kalau umur kita masih ada. Kalau tidak ada, Masya Allah. Itu menjadi beban dosa terus-menerus yang akan dituntut nanti di akhirat. La bay'un wala dirhamun. Pada hari itu tidak ada sogok, tidak ada kita bawa jajan, bawa uang kepada orang, tidak. Bagaimana caranya? Ya, dia akan ambil pahala yang kita kumpulkan dengan susah payah dalam ibadah untuk menebus dosa, pahalanya ditransfer diberikan kepada dia. Wah, mengerikan. Ya, makanya secepatnya sebelum umur habis, cepat minta maaf, jangan menunggu hari raya. Kalau hari raya ini, jangan dihentikan, tetap seperti itu. Tetap minta maaf, ya, momen hari raya. Kalau kita berbuat dolim apa dosa kepada orang lain pada bulan puasa ini, secepatnya minta maaf pada momen hari raya. Ya, yang pertama ya harus disebut dan harus dikembalikan anturad, harus dikembalikan apa yang kita zalimi kalau berupa harta, kalau berupa barang ya. Yang satu harus dikembalikan apa misalnya kita mengambil, nah ini kalau di desa mengambil bukan tanpa sengaja, sengaja mengambil mangga tetangga yang ada di luar pagar. Kita ambil, kemudian kita makan. Bukan dosa, dosa kepada tetangga. Maka ketika minta maaf, sebutkan, kembalikan mangganya itu. Anturd, dikembalikan mangganya. Misalnya kemarin metik tanpa hak mangga satu, kita beli di pasar, kemudian dikembalikan ke tetangga tadi. Itu syarat pertama. Kalau uang kita misalnya mencuri uangnya tetangga 10.000, sekarang kembalikan 10.000. Harus kembalikan kalau harta. Kalau kita mohon maaf memakai sandal orang di masjid sandal orang kita pakai, maka kembalikan. Pertama wajib kembalikan. Kalau barangnya masih ada, kalau tidak ada belikan yang sama persis. Di toko seperti itu. Kalau di toko tidak ada, ganti dengan uang. Senilai sandal tersebut. Yang pertama harus dikembalikan. Yang kedua, minta maaf, menyesal. Itu tandanya menyesal dan disebutkan dosanya. Mohon maaf, Ibu, kemarin saya metik dan mengambil mangganya Ibu 2 tanpa pamit. Ini gantinya Bu, mohon maaf ya. Dimaafkan Bu. Begitu disebutkan. Kalau uang, mohon maaf kemarin saya mengambil uangnya Ibu yang ada di meja teras depan itu Bu. Mohon maaf Bu ya. Tolong saya diberi maaf. Begitu. Ya. Dikembalikan barang. Kalau tidak ada, misalnya barangnya agak aneh, apa ya misalnya yang agak aneh, yang tidak ada di pasaran dan harganya juga tidak ketahuan. Bagaimana?
harus ayyatahillalu, harus meminta halal kepada yang punya tadi, yang mazlum, yang kita zalimi itu kita minta halalnya. Barang itu, mohon maaf Bu, saya telah menghilangkan dan mengambil misalnya apa foto ya, foto momen ketika perkawinannya dia tanpa kita sengaja, bukan sengaja, tanpa kita sengaja, sengaja kita ambil fotonya, kita curi, kan tidak ada mau beli di mana foto momen-momen bersejarah tetangga itu. Kita hilangkan, kita rusak atau kita buang, entah tak tahu kemana, mau diganti uang, berapa nilai? Mau dibelikan tidak tahu, maka ya minta halal. Datang ke orang tadi, minta maaf Bu, minta halalnya saya telah mengambil fotonya ibu ini, minta halal, minta halal. Itu ya. Jadi kalau tidak ada ya diminta halalnya, kalau ada diganti. Itu syaratnya kalau berbuat dolim, merusak orang lain. Kalau itu berupa harta ya. Kalau bukan berupa harta, yang sering sekarang apa ya, bercascus, bergosip, menggunjing yang buruk kepada dia. Kita melakukan misalnya menggunjing dia itu kalau tetangga utaranya rumah itu kalau punya makanan enak tidak pernah dikasih ke kita, itu kan dosa, menggunjing, ghibah kepada orang. Maka ungkapkan perbuatan dosa itu kepada orang yang kita ghibah, yang kita zalimi, yang kita mintakan maaf tadi. Agar dia bersedia dengan legowo, dengan lapang dada mengampuni dosa kita. Itu lebih sulit ya ternyata berbuat dosa kepada manusia. Lebih sulit daripada berbuat dosa kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan namanya adalah Ghafur, Maha Pengampun. Tapi kalau manusia, ya ada yang pengampun, pemurah, ada yang tidak mau mengampun, tidak mau memberi maaf. Apalagi kalau kita tadi ketika minta maaf cuma mohon maaf lahir batin, hanya di momen hari raya saja. Bukan harus dengan proses seperti tadi disebutkan dan dengan rasa menyesal kita maaf, mohon ampun. Seperti dicontohkan oleh sahabat ya dalam hadis-hadis ada sahabat yang menghina sahabat yang hitam keturunan Afrika yang terkenal tukang muadzinnya Rasulullah yaitu sahabat Bilal, dia sebut hitam dengan nada menghina. Maka sahabat tadi langsung mohon maaf di tengah orang banyak. Tidak menunggu hari raya terlebih dahulu. Di tengah orang banyak dia akui kesalahannya. Dan dia minta ampun sambil dia suruh injak kepalanya di lantai, di bawah. Dalam rangka agar sahabat Bilal mau mengampuni, memberikan maaf. Langsung, tidak menunggu hari raya. Dan dia menyesal tidak akan mengulangi lagi. Sampai segitunya sahabat yang dekat dengan Rasulullah, amalannya banyak, melakukan dosa kecil saja dia begitu takutnya dan langsung minta maaf, menyesal, minta halal kepada yang dizalimi. Sementara kita, berapa kali kita menggosipi tetangga, berapa kali kita berbuat zalim kepada teman, berapa kali kita bersikap kurang ajar kepada kolega, kepada orang tua, kepada anak. Tapi kita karena tidak tahu, menunggu momen hari raya tanpa kita merasa bersalah, tanpa kita menyesal, kemudian datang, kemudian mohon maaf lahir batin. Bahkan ada orang yang menurut saya lucu, mengumpamakan dengan skor sepak bola. Mohon maaf ya, 0-0 ya. 0-0 itu kan sama dengan skor sepak bola. Pertandingan antara kesebelasan ini melawan kesebelasan ini
skornya 0-0. Itu dia pakai untuk mohon maaf, artinya dosa kamu kepada saya 0, dosa saya kepada kamu 0. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa minta maaf, hanya ritual saja 0-0 ya. Itu artinya dosa kamu 0, dosa saya 0. Begitu. Kan tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat tadi. Ya, bahkan Rasulullah dalam sebuah khutbah perpisahan ketika beliau mau meninggal dunia, kan beliau sampai minta maaf di depan sahabat banyak. Beliau nabi, orang suci, orang mulia, di halayak ramai dia tidak malu menyesal, kalau ada yang saya dolimi, saya mohon maaf. Sampai ada sahabat namanya Sawat yang maju menyatakan, saya pernah didolimi Rasulullah, saya pernah dicambuk oleh kamu. Begitu. Begitu Rasulullah berikan contoh. Rasulullah orang yang suci, bersih, dijamin surga, orang yang luar biasa. Tertinggi Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, sampai mencontohkan begitu. Apalagi kita ini apa? Dosa kita berapa? Saking banyaknya tidak tahu dosa kita. Baik kepada Allah, apalagi kepada orang banyak. Apalagi sekarang sudah ada medsos. Ya. Makanya hentikan. Bukan hentikan ya, tambahi. Tambahi, minta maaf hari raya itu ditambahi dengan minta maaf langsung secara pribadi kepada orang yang kita tolimi, yang kita aniaya, yang kita ambil hak-haknya. Sehingga menjelang hari raya biasanya bertebaran pesan-pesan di grup-grup WA. Di grup-grup WA, saya sekeluarga beserta anak-anak mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Seperti itu banyak di grup-grup WA. Baik grup-grup WA yang rendahan, yang tidak berpendidikan, maupun grup-grup WA yang guru-guru yang berpendidikan, yang bergelar-gelar, itu ada ungkapan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bukan salah, kurang. Tambahi dengan minta maaf langsung kepada yang kita zolimi, yang kita aniaya, yang kita ambil hak-haknya, terus kita kembalikan hak-haknya itu. Begitu para pemirsa sekalian. Jadi ada dua ya. Ya, saya ringkaskan kembali, ada dua yang harus kita upayakan terlaksana pada momen hari raya tahun ini. Yang pertama adalah bukan kita merayakan kemenangan hari raya. Tidak ada yang menang, kita tetap terus fight, berjuang, mengalahkan hawa nafsu dan setan yang menggoda kita. Yang kedua adalah minta maaf bukan hanya di momen hari raya ini, tapi ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, baik kepada Allah, apalagi yang lebih sulit tadi kepada manusia, cepat kita minta maaf. Ya, kepada Allah kalau kita melakukan dosa sekarang, ya sekarang kita minta maaf. Kepada manusia lebih sulit lagi. Maka cepat-cepat sekarang berbuat dosa, berbuat dolim, sekarang kita minta maaf. Jangan nunggu momen hari raya. Begitu para pemirsa sekalian, insya Allah momen hari raya ini akan menjadi lebih baik bagi kita semua, lebih berkualitas, menjadi better life yang sesungguhnya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.